Apa sih yang diinginkan seorang Pak Jokowi sebetulnya? Ya, keinginan beliau pernah menyampaikan ke saya bahwa keberlangsungan adalah sebuah harga mati. Itu karena presiden itu selalu mewaspadai jangan sampai yang sudah terbangun menjadi setback lagi. Cita-cita ke depan yang telah disiapkan pondasinya jangan sampai nggak ke sana. Itu hal-hal yang selalu beliau pikirkan untuk masa depan Indonesia. Tidak ada yang lain. Bukan memikirkan kepentingan pribadinya, nggak pernah beliau menyampaikan itu. Nggak pernah ada. Dan saya selalu mengamati. Beliau hanya berpikir negara dan negara. Halo pendengar dan juga netizen, apa kabar Anda? Nah, pendengar, senang sekali saya kali ini menjumpai Anda dalam Talk Highlight bersama saya Berry Hamzah dan saya sudah bersama dengan Kepala Staf Presiden di hari ini. Apa kabar Pak Muldoko? Alhamdulillah baik Mas Berry ya. Ini udah lama gak jumpa nih Pak. Iya. Saya dulu ketemu Pak Muldoko waktu baru purna tugas dari TNI, langsung main ke rumah Pak Muldoko. Iya. Itu udah lama banget. Cukup Pak. lama ya. Udah lama sekali. Nah, Pak ini kabarnya Bapak baru kunjungan kerja ke Cina ya Pak? Iya, kemarin memang kita ada undangan yang pertama dari Huawei, yang kedua dari beberapa produsen mobil listrik ya. Tuh, saya sungguh terkaget-kaget melihat perkembangan mobil listrik di China ya. Karena yang pertama terbangunnya sebuah kultur baru, perubahan mindset di mana yang tadinya masyarakat dari mobil konvensional ICE, tapi sepertinya sesuatu yang bersifat masif telah berpindah. Transisinya masif, bukan bertahap kayak kita. Di mana-mana mobil listrik luar biasa. Industrinya apalagi, ya. Saya melihat industri seres, industri wuling itu wah luar biasa, benar-benar luar biasa. Sempat nyobain Pak? Sempat, dua-duanya sempat saya coba ya, sempat saya coba. Saya juga pernah ke Jepang waktu itu melihat bagaimana industri mobil. Waktu itu saya ke Nissan ya. Saya membayangkan seperti itu, dan China sekarang punya teknologinya ya. Itu satu pabrik itu ada 1.800 robotik yang bekerja. Yang mengherankan lagi, Wuling itu memiliki 4.000 periset, research and development. Dan yang lebih mengherankan lagi, yang mimpin itu anak muda usianya 35 tahun. Wah, gila lagi itu. Jadi kalau kita datengin ke pabrik-pabrik China, khususnya di kendaraan EV, itu anak-anak muda semua yang sudah di dalamnya. Berikutnya saya melihat ke Huawei. Huawei kita terperanjat lagi karena jumlah periset yang ada di sana itu 23.000. Bayangkan, itu kayak apa itu ya. Wah. Kita bisa kayak gitu nggak sih Pak? Kita mesti secara bertahap, saya pikir ya, karena ini berkaitan dengan culture ya. Budaya riset itu tidak mudah. Budaya untuk menuju ke riset tidak mudah. Perlu effort yang kuat. Karena apa? Karena memang satu dunia riset itu dunia yang high capitalnya. Gitu. Modalnya sangat mahal, hasilnya dipertanyakan. Tapi kalau konsep-konsep belanja kita seperti sekarang, periset nggak boleh gagal nanti repot urusannya. Jadi menjadikan inovasi mungkin menjadi terbatas. Tapi kalau periset diberikan kebebasan, pokoknya ada target. Targetnya kapan selesai, itu yang dikejar. Sehingga jangan pertanggungjawaban keuangan negara itu setiap tahun oleh periset itu juga cukup menyulitkan. Tapi mungkin perlu adanya perubahan khusus untuk riset ya. Dari sebuah perubahan yang revolusioner dalam konteks itu. Ya, dalam konteks perubahan mindset, dalam konteks perencanaan anggaran dan seterusnya. 23.000 periset di Huawei. Maka kan
Bapak kan termasuk salah satu tokoh yang memang support dan concern sekali dengan kendaraan listrik. Iya. Melihat kita ke depannya bisa seperti Cina atau misalnya negara-negara lain, kira-kira gimana tuh Pak? Memang ini Mas ya, itu China telah melakukan transformasi dari ICE ke mobil listrik. Vietnam melakukan lompatan lagi juga dari mobil ICE ke mobil listrik. Itu 2016, VinFast itu. Ini Wuling juga rata-rata belakangan ini. Seres juga demikian. Sebenarnya sepanjang semangat para industriawan Indonesia memiliki semangat yang kuat untuk merubah situasi. Mungkin bisa. Mungkin bisa. Karena rata-rata industri itu memerlukan capital 1,8 billion US dollar. Berarti kan sekitar hampir 28 triliun. Ya. Saya pikir bisa semestinya. Tapi persoalannya ada gap ini di Indonesia. Ada keraguan-keraguan. Itu juga menjadi gap untuk lompat ya. Iya, iya. Berikutnya yang kedua, mungkin belum sepenuhnya paham masyarakat Indonesia karena isu-isu tentang baterai masih ada. Kebakaran nggak sih? Chargingnya gimana sih? Berapa usia pakainya sih? Jarak tempuhnya berapa dan seterusnya, dan seterusnya. Itu menjadi isu-isu yang masih berkecamuk. Tapi saya kebetulan bukan termasuk yang ragu, Pak. Saya sudah juga menggunakan electric vehicle. Berarti sudah ada perubahan mindset yang positif, kan begitu. Nah, ini ya kita berharap semuanya seperti itu. Karena buktinya apa? Buktinya pemerintah telah menggelontorkan 200.000 unit sepeda motor ada subsidi. Iya. Tapi kenyataannya sampai dengan sekarang nggak lebih dari 8.000 itu motor yang terjual. Apa akhirnya cara-cara yang mau dilakukan lagi sama pemerintah Pak untuk menggenjot itu semua nantinya? Ya, menurut saya memang perlunya upaya masif untuk sosialisasi. Ya. Periklando, saya pimpin juga sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya melalui pameran ya. Itu Periklando Vehicle Show itu PEV itu diantaranya itu ya, kita mengundang berbagai yang belum lama ini kemarin. Nanti akan ada lagi pada bulan April. Tujuannya di antara itu, education, pendidikan. Nah, salah satunya yang saya dengar-dengar, IKN ini katanya kendaraan juga akan pakai kendaraan listrik. Betul gitu ya, Pak? Itu keharusan. Itu sudah kebijakan Presiden. Semua kendaraan yang melintas di IKN nanti menggunakan mobil listrik. Bahkan nanti truk-truk pengangkut sampah pun, semua transportasi di sana itu basisnya adalah EV. Basis EV. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga environment yang tadi itu green ya, terjaga ya, bersih dan seterusnya. Oh, itu luar biasa. Kayaknya asik banget kalau betul-betul terwujud itu Pak nanti di IKN. Iya, satu sisi IKN itu lingkungan hutan ya, yang harus dijaga itu ya. Yang natural ya. Ditambah lagi penggunaan lingkungan yang berbasisnya EV, itu sungguh semua orang akan happy menikmati kehidupan di sana. Berikutnya ditunjang lagi oleh Smart City ya. Saya kemarin melihat di Huawei tentang Smart City. Jadi kalau Smart City yang dikembangkan di sana, kalau ada tumpukan sampah di suatu tempat, nggak diangkut aparat tukang sampah itu, maka kita akan memunculkan sinyal. Gitu. Ada alertnya. Ada alertnya, itu ada warnanya itu. Sehingga kita lihat di monitor di ruang itu operasi itu ketahuan tuh. Oh, langsung bergerak ke sana berarti ya? Bergerak ke sana. Itu jadi bayangan kita tentang Smart City kalau menurut Huawei lebih komprehensif, lebih menjawab semua informasi yang dibutuhkan oleh oleh government ya. Gitu. Nah, Pak, ngomong-ngomong lagi soal IKN, sekarang sudah sampai sejauh mana sih Pak proses pembangunannya? Ya sebenarnya pembangunannya tetap berjalan ya, pembangunan tetap berjalan, target-targetnya sudah disiapkan,
targetnya khususnya adalah target bagaimana memindahkan orang ya. Berikutnya target kegiatan 17-an. Itu semua sudah dalam on planning ya. Kira-kira begini, projection-nya nanti perpindahan itu dimulai bulan Juli ya. Tahun 2024. Dengan jumlah orang yang akan kita geser ke sana itu nanti ada 16.990. Itu terdiri dari TNI Polri ya. Tapi juga mestinya akan bertahap. Bertahapnya itu kira-kira pada bulan Juli nanti itu ada 1.800 ASN yang dipindahkan ke sana. Itu yang paling pertama ya. Paling pertama karena mesti menyiapkan upacara 17-an dan seterusnya. Tapi nanti secara bertahap 2024 itu kira-kira 16.900 tadi. Ada insentif khusus nggak Pak? Kira-kira buat ASN yang mau pindah ke sana nanti? Ya, insentifnya memang sedang dibahas ya. Kan ada apa itu insentif pionir itu ya, bagi mereka-mereka yang menjadi pionir pindah duluan. Gitu. Tapi besarannya sedang dibahas ya. Tapi konsep itu sepertinya akan disiapkan. Ya. Tapi kira-kira berarti Pak Jokowi sebelum mengakhiri masa pemerintahannya sekarang ini Pak, sempat dong berarti ya di IKN nanti? Oh sempat, ya, termasuk saya juga nanti ya menjadi penghuni pertama itu. Iya pada bulan Juli ya. Saya kira-kira akan membawa beberapa orang nanti ke sana. Itu tim advance ya. Nanti secara bertahap kita menyesuaikan. Tapi masih bolak-balik nggak sih Jakarta IKN nanti? Kalau bolak-baliknya karena ini masih hybrid ya. Iya. Bisa aja itu terjadi ya. Tetapi basically bahwa kantor istana atau istana presiden itu sudah berjalan. Kantor kementerian lembaga sudah berjalan, hanya tadi itu jumlahnya yang akan disesuaikan dengan kesiapan pembangunan gedungnya. Itu yang paling utama. Nah, beberapa hari yang lalu, bahkan saya sempat membaca dan mendengar juga pernyataan Bapak, IKN soal isu keamanan dan juga ketahanannya Pak, keamanannya terutama. Itu gimana tuh Pak? Katanya rawan juga, sehingga perlu smart defense ya kalau nggak salah. Ya kalau dimanapun negara manapun selalu memikirkan keberadaan apa itu ibu kota pemerintahan itu menjadi center of gravity kan. Nah itu menjadi center of gravity maka harus dipikirkan secara komprehensif dari berbagai sisinya, khususnya dari sisi pertahanan karena apa gangguan-gangguan keamanan ke depan itu lebih bersifat kompleks, kompleksitinya luar biasa. Ya, karena apa pendekatannya bukan hanya pendekatan hardware, justru pendekatan softwarenya ini yang harus hati-hati itu dikelolanya. Karena apa? Bisa aja gangguan keamanan itu terjadi atas apa itu ancaman cyber dan seterusnya. Berikutnya juga pertahanan fisik ke depan itu juga harus memikirkan itu aspek-aspek itu yang lebih detail ya karena apa perkembangan persenjataan ke depan itu akan semakin apa ya sophisticated betul-betul sophisticated karena apa penggunaan drone itu sudah bisa memengaruhi segalanya dan itu cukup dikendalikan oleh apa controller, dia bisa beroperasi di mana saja. Tanpa harus head to head orang dengan orang gitu ya. Itu ya. Kalau sekarang kan pertahanan dan keamanannya terkesan kita terpusatnya di Pulau Jawa ya Pak ya? Ya. Betul ya seperti itu ya? Itu memang konsep awal dulu. Karena apa di Pulau Jawa? Karena memang ancaman dulu kan lebih berpusat di sini ya. Termasuk juga setelah kemerdekaan juga ancaman dalam negerinya lebih banyak di Pulau Jawa. Sehingga deployment pasukan yang ada itu tetap sampai dengan saat ini. Maka saya sampaikan, saatnya lah sekarang untuk melihat kembali deployment pasukan yang ada di Pulau Jawa itu untuk dipikirkan ulang. Efektivitasnya seperti apa. Karena ini suatu saat negara dalam keadaan bahaya, itu
diperlukan mobility. Nah, mobility kita ada dua, satu melalui darat dan melalui udara. Iya. Pertanyaannya, dalam kondisi yang yang high intensity, konfliknya pada posisi high intensity, maka pasti ada blokade laut, blokade udara, pasti ada. Untuk itu juga harus dipikirkan mobility-nya. Ada dua, apakah kita tetap memikirkan mobility yang aman, apakah kita memindahkan sebelum terjadi sesuatu. Nah, kan begitu. Perlu. Jadi ini diperhitungkan sedemikian rupa ya, sudah matang betul gitu Pak ya. Harus dipikirkan dengan baik. Mudah-mudahan lancar nih Pak, sampai sesuai yang direncanakan oleh pemerintah ya. Iya, untuk IKN pemerintah telah bekerja keras untuk menuju target-target yang telah direncanakan, dan kita yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Kalaupun ada hambatan, tidak ada pekerjaan yang tidak ada hambatan, pasti ada hambatan. Iya. Tapi sepanjang semangat kita menuju target kuat, maka hambatan itu bisa diatasi. Gitu. Nah, ini tahun politik, sedikit banyak kita ngobrol sedikit nih Pak ya, tentang politik. Yang lagi hangat akhir-akhir ini adalah bagaimana tudingan dari sejumlah pihak terhadap pemerintah, terutama aparat pemerintah yang dinyatakan tidak netral, Pak. Gimana tuh, Pak? Ya, menurut saya ini penyakit tahunan ya. Saya pernah mengatakan 2 kali, ini penyakit tahunan bangsa Indonesia. Setiap 5 tahun itu selalu muncul penyakit netralitas. Tiap 5 tahun sekali ya? Nah, tiap 5 tahun sekali. Penyakit netralitas selalu muncul, selalu kita hadapi. Karena pasti selalu mencurigai yang sedang berkuasa dan seterusnya. Itulah kondisinya. Tapi sebenarnya kan begini ya, kita punya pengalaman demokrasi cukup lama. Iya. Berikutnya lagi persoalan netralitas menjadi atensi bersama yang selalu diwaspadai dari awal. Maka alert atau awareness semua masyarakat Indonesia akan berjalan. Awareness-nya memiliki kewaspadaan yang tinggi, alertnya tinggi. Semuanya harus melihat, mengoreksi, bahkan itu mengkritisi kalau terjadi sesuatu. Mengoreksi kalau perlu terjadi sesuatu. Ini tidak benar. Harus ada perbaikan-perbaikan. Gitu. Jadi menurut saya jangan itu, harapan saya jangan menjadi penyakit tahunan lah. Penyakit 5 tahun sekali, tapi kita harus semakin dewasa ya. Dewasa lah. Iya. Kalaupun terjadi penyimpangan, segera aja kita beresin kan. Bapak ini terkenal juga sebagai sosok yang dekat sekali dengan Pak Jokowi, bahkan sebelum jadi kepala staf presiden. Pak, kami ingin tahu sebetulnya, apa sih yang ada di benak atau pandangan Pak Jokowi ketika nanti sudah purna tugas, Pak? Apa sih yang diinginkan seorang Pak Jokowi sebetulnya? Ya, keinginan beliau pernah menyampaikan ke saya bahwa keberlangsungan adalah sebuah harga mati. Itu karena presiden itu selalu mewaspadai jangan sampai yang sudah terbangun menjadi setback lagi. Cita-cita ke depan yang telah disiapkan pondasinya jangan sampai nggak ke sana. Itu hal-hal yang selalu beliau pikirkan untuk masa depan Indonesia. Tidak ada yang lain. Bukan memikirkan kepentingan pribadinya, nggak pernah beliau menyampaikan itu. Nggak pernah ada. Dan saya selalu mengamati. Beliau hanya berpikir negara dan negara. Nggak ada yang dipikirkan yang lain. Gitu. Nah, ini kan tingkat kepercayaan publik ya, masyarakat Indonesia terhadap presiden itu bahkan ini mencapai titik yang tertinggi. 80%, Pak. Dan ini baru terjadi kali ini. Nah, bagaimana memastikan semua itu bisa terjaga mulus sampai nanti landingnya mulus gitu loh, Pak? Ya, saya pikir Presiden telah menyiapkan segalanya untuk masyarakat. Menyiapkan segalanya untuk calon pemimpin masa depan. Sebagai contoh begini ya. 5 hal sebagai arahan Presiden yang secara strategis menjadi pedoman bagi para kementerian lembaga untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaannya. Yang pertama, pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur. Ya. Yang ketiga, memperbaiki birokrasi yang ribet begitu. Berikutnya menyempurnakan, menyederhanakan regulasi yang semrawut begitu.
dan yang terakhir transformasi ekonomi. 5 hal ini betul-betul fondasi. Ya, fondasi. Fondasi pertama, kita memiliki pertumbuhan angkatan kerja itu hampir setiap tahun 2,5 juta. Ya. Pertanyaannya, mereka harus bagaimana ini? Mau dikemanain? Mau dikemanain gitu ya? Maka bukan satu-satunya. Hal yang sangat menentukan adalah investasi ke depan. Kalau orang mau investasi ke Indonesia, pasti 3 hal yang dipertanyakan. Minimum. 1, stabilitas baik nggak? Iya. Stabilitas politiknya gimana, ekonominya gimana, stabilitas keamanannya gimana. Kita harus bekerja keras agar stabilitas terjaga. Berikutnya yang kedua, nyaman nggak sih? Ada kepastian nggak sih? Kerja di investasi di Indonesia? Untuk itu kita benahi regulasinya, birokrasinya, kita benahi regulasinya, agar bisa memberikan kepastian dan kenyamanan bagi siapapun datang ke Indonesia. Kita penuh dengan kemudahan melalui OSS dan seterusnya, melalui mall pelayanan terpadu, maka upaya-upaya pungli dan seterusnya bisa dihindari. Nah, pertanyaan yang ketiga, logistiknya itu efisien nggak sih? Maka pemerintah membangun berbagai infrastruktur darat, laut, udara. Agar apa? Agar ada kemudahan dan murah mobilitas barang dan mobilitas jasa. Mobilitas orang mudah, mobilitas barang mudah, murah, dan seterusnya. Nah, 3 hal itu sudah disiapkan semuanya melalui 5 hal tadi itu. Ditambah lagi Presiden menginginkan ke depan Indonesia menuju transformasi ekonomi 1, hilirisasi. Ya kan? Karena hilirisasi nyatanya telah memberikan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Berlipat-lipat benefit yang kita dapatkan dari hilirisasi. Yang tadinya kita suka hanya menjual raw material, sekarang putus, nggak bisa lagi. Walaupun kita harus menghadapi jegalan lah istilahnya, tantangan dari negara-negara lain. Nggak peduli, karena untuk my national interest. Gitu. Nah, yang kedua, kita menuju transformasi digitalisasi, ekonomi digital. Buktinya mana? Sekarang ini Pak Jokowi telah membuat target harus terjadi 30 juta UMKM terdigitalisasi. Walaupun sekarang masih belum mencapai ke sana, tapi target itu 30 juta. Berikutnya ekonomi ke depan juga menuju kepada green economy. Ya, World Bank datang ke sini diskusi dengan saya, Pak Muldoko, ini negara-negara di dunia yang kebijakan ekonominya menuju green economic, maka negara itu memiliki pertumbuhan yang sangat baik, in line dengan apa yang diharapkan oleh dunia. Maka pertumbuhan itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Tapi negara-negara yang tidak menuju green economy siap-siap saja menghadapi tantangan dan ancaman dari berbagai negara, khususnya Eropa. Nah, kita sudah pada on the track di situ. Gitu. Jadi menurut saya memang semuanya telah tersiapkan dengan baik. Kita berharap jangan poco-poco begitu. Nanti ya poco-poco. Poco-poco itu keringatnya banyak, tapi nggak maju-maju, maju mundur, maju mundur. Kita jangan begitu. Nah, gitu kira-kira. Pak, terakhir Pak, ini Bapak setelah tidak jadi Kepala Staf Presiden, kira-kira mau ngapain ya Pak? Jadi petani, saya kasih pilihan ya. Jadi petani atau jadi pengusaha kendaraan listrik? Dua-duanya. Mau dua-duanya? Ya, karena setelah saya pensiun waktu itu jadi Panglima TNI ada 2 yang saya bangun. 1 M-Tani, M-Tani, yang kedua MAB. M-Tani itu saya mulai dari riset benih sampai dengan sudah packaging, sekarang udah di berbagai pasar ya. Nah, ada berhasil cukup baik ya. Nah, sekarang riset saya tingkatkan lagi yang lain. Riset ke jagung, riset ke sorghum gitu ya. Agar saya memiliki seed yang bagus, benih yang bagus. Dan itu nanti kita distribusikan kepada masyarakat petani. Ini sesuai obrolan kita di awal berarti riset ya. Ya, riset gitu. Terus yang kedua saya ke MAB. Tapi passion saya adalah passion di pertanian.
karena memang saya di pertanian. Tapi saya juga memiliki pandangan jauh ke depan. Pada tahun 2012 saya Wagub Lemhanas, saya sudah berpikir masa depan adalah baterai dan baterai adalah masa depan. Nah, begitu saya pensiun, saya punya kesempatan untuk menindaklanjuti apa yang pernah saya pemikiran waktu itu ya. Akhirnya saya 2016 saya membangun MAB itu. Dan alhamdulillah perkembangannya sampai dengan saat ini sangat baik. Tapi saya fokus kepada transportasi. Kenapa transportasi? Kan menurut saya transportasi memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap lingkungan yang tidak bersih. Gitu. Bisa dibayangkan nanti kalau semua bus sudah berpindah ke elektrik, wah itu lingkungan nggak ada lagi solar yang hitam, begitu kan? Iya, nggak ada debu-debu gitu ya. Saya sekarang udah loncat lagi ke truk untuk disiapkan ke depan dan seterusnya lah. Tapi sekali lagi setelah saya pensiun setelah saya di kepala staf presiden, saya hanya melihat saja dari jauh gitu. Tapi sekali-sekali saya juga bisa bicara lah sama CEO-nya. Lu mesti mikirin tuh ke depan truk, gitu. Cukup begitu saya sampaikan biar mereka lebih respon dengan lingkungan gitu. Oh, luar biasa. Pak Muldoko, terima kasih loh Pak. Waktunya sudah diberikan kesempatan di hari ini. Mudah-mudahan sukses terus, lancar nanti rencana-rencananya dari Pak Muldoko ya. Amin. Mendengar dan juga netizen, itulah kebersamaan saya bersama Kepala Staf Presiden, Pak Muldoko. Orangnya jenaka, orangnya asik sekali diajak ngobrol ya. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu yang berbeda untuk ngobrol-ngobrol lebih santai. Mungkin nanti setelah purna tugas jadi Kepala Staf Presiden. Ya, kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Saya Beri Hamzah, sampai jumpa. Sebagai petani.